Untuk pertahankan tubuh putrinya perawan. Setiap hari ibunya paksa anaknya pakai baju dalam. Dari kepala sampai kaki bukan hanya pakai itu saja. Bahkan saat anaknya tidur atau ke kamar mandi. Bagaimana anaknya ke toilet di sekolah? Kalau tidak minum air memang tidak mau pipis. Meskipun begitu, ibunya masih merasa tidak cukup untuk anaknya. Dia pakai lilin untuk buat tanda di pakaian dalam anaknya. Dan ingatkan anaknya tidak boleh berinteraksi dengan lelaki. Jika tidak akan putus hubungan darah. Hadapi dengan ibu yang galak begitu. Bahkan saat berolahraga di sekolah dia juga tidak berani belajar. Jelas ini musim panas. 16 tapi dia berpakaian tebal begitu. Kadang tidak ada orang di dalam kelas. Dia baru berani buka jaket untuk teman dekatnya. Di dalam adalah pakaian berwarna putih yang melekat di tubuhnya. Dia minta teman dekat untuk buka pakaian itu. Kalau begitu dia baru bisa ikut kelas olahraga. Dan minta temannya simpan rahasia ini. Temannya juga heran ketika lihat cara berpakaian ini. Hanya orang gila baru pakai seperti itu. Tapi tidak tahu yang gila itu dari luar sekolah. Sedang makan di suatu tempat yang jauh. Menatap setiap tindakan mereka. Semula dia sedang makan dengan tenang. Tapi setelah itu tidak melihat pakaian yang ketat tubuh anaknya. Wajahnya mulai berubah. Dia mulai marah dan lempar kotak makanannya dan lari ke sekolah. Dia sangat marah saat ini. Bergegas ke arah anaknya dan menamparnya. Anaknya yang ditampar sangat bingung. Tapi dia masih belum sadar. Ibunya sudah pegang kepalanya tarik keluar. Tidak peduli orang-orang di sekitarnya sedang ingin memberhentikannya. Sepanjang jalan si anak minta ampun ibunya. Bersumpah tidak diulang lagi hal ini. Tapi ibunya masih paksanya masuk mobil. Kemudian dengan kuatnya memukul anaknya. Si anak menangis dengan keras. Jika kamu masih salah dan tidak menuruti aku, berani buka pakaian ketat itu lagi, aku akan bunuh diri. Kamu sudah dengar? Aku akan bunuh diri. Lalu lanjut memukul anaknya. Tidak lama kemudian dia tidak berdaya lagi. Dia duduk di tempat. Seusai kejadian ini, si ibu lebih tegas lagi. Dia punya penyakit bersih parah. Tidak izinkan anak ada sedikit kotor. Bahkan mandi anaknya juga harus dilakukan orang lain. Dan dia akan mandikan alat pengaman. Dia duduk dan lihat apakah anaknya sudah bersih. Di belakangnya sudah bersih. Sampai anaknya dewasa masih tidak berani melawan dengan pengontrolan ibunya. Aku bisa mandi sekali lagi, ibu. Dan pakaian dalamnya akan diantiseptik. Rendam dalam air panas. Selama proses tidak pakai tangan. Lalu pakai sinar ultraviolet. Kemudian mengeringkannya. Masuk dalam kantong vakum. Akhirnya, bawa 2 celana dalam untuk anaknya. Sebelumnya harus timbang dulu. 54,3 kg sudah melewati batas. 53 kg adalah berat ideal. Yang melebihi itu limbah. Si anak hanya bisa tunduk kepalanya. Dia tidak berani melawan ibunya. Seperti boneka di tangan ibu. Ibunya denekan bebas mengontrol tubuhnya. Noda merah di tubuhnya buat ibunya tidak puas. Dia masih pakai 2 pakaian ketat seperti biasa. Tapi ibunya sudah meremasnya sampai susah nafas. Ini seperti hukum baginya. Si ibu pakai api untuk hubungkan kunci di belakangnya. Besoknya, makanan di mangkoknya sudah diganti dengan tomat dan timun. Ibunya mulai kendali cara makannya. Sampai anaknya hanya berberat 53 kg. Si ayah di samping tidak bisa tahan lagi. Ingin kasih anaknya 1 butir telur. Dihentikan oleh ibunya. Si anak diancam. Setelah makan sedikit, dia harus pergi kerja. Ibunya ikuti sampai jalan untuk mengingatnya. Tidak boleh berjalan-jalan di luar. Sebelum matahari terbenam, harus pulang. Si anak ingat kata ibunya. Tidak berani minum setetes air di kantor. Bahkan saat berolahraga, pakaian ketat tubuh itu buat dia tidak bisa pipis. Sampai selesai kerja dan pulang baru bisa. Berjalan-jalan dengan teman dekat harus dengan cepat. Karena HP-nya mati.
Saat ibunya telepon dia tidak bisa. Pasti akan menjadi masalah besar. Dia tarik temannya bergegas ke toko. Akhirnya cari tempat untuk jas HP. Dia bergegas jas HP-nya. Lalu balas semua pesan dari ibunya. Akhirnya dia bisa tenang. Tidak tahu dari mana seorang pria mendekatinya. Dan pemunculan si pria ini akan mengubah kehidupannya.